Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Anjani, NIM 0804 1281823115, ingin memaparkan materi mengenai metabolisme tumbuhan, yang mana pada kali ini akan saya paparkan mengenai metabolisme sekunder yang ada pada tanaman kumis kucing. Nah, baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan mengenai ekstraksi tanaman kumis kucing atau Orthosiphon staminus Benn untuk mengetahui kandungan metabolis sekunder yang ada di dalamnya. Nah, jadi dapat dilihat di sini ada di BPT saya terdapat satu contoh tanaman kumis kucing yang masih muda. Nah, tanaman Succulamiaceae merupakan tanaman aromatik yang umumnya digunakan sebagai tanaman obat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis senyawa fitokimia dari tanaman Succulamiaceae, yaitu kumis kucing atau Orthosiphon staminus Benn. Metode penelitian ini terdiri dari ekstraksi dan metode maserasi menggunakan pelarut metanol selama 3 hari dan diulang 2 kali. Lalu dilakukan uji fitokimia menggunakan reagen kimia untuk mengetahui adanya senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, terpenoid, dan minyak kaciri yang ada di dalamnya. Nah, hasil uji fitokimia menunjukkan ekstrak metanol daun kumis kucing mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan minyak kaciri. Nah, senyawa-senyawa metabolit sekunder inilah yang kemudian dikaji secara teoritis aktivitas biologinya. Nah, baiklah, langsung di daftar isi ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode, kemudian di bab 4-nya ada hasil dan pembahasan, bab 5-nya ada kesimpulan, bab 6-nya daftar pustaka atau penutup. Lanjut di bab 1. Nah, di bab 1-nya ada 3 topik yang dibahas, yaitu terkait latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, untuk latar belakangnya, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini marak sekali penggunaan bahan alam, baik itu sebagai obat maupun tujuan lainnya. Nah, agar terjadinya penggunaan atau pemanfaatan yang lebih optimal, maka perlulah dikaji lebih lanjut kandungan-kandungan yang terdapat di dalam tanaman, terutama yang dimanfaatkan untuk sebagai obat-obatan tradisional, agar dapat lebih menjamin kualitas kesehatan bagi penggunanya atau bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, rumusan masalah daripada penelitian ini yaitu apa saja kandungan senyawa metabolit yang terdapat pada tanaman kumis kucing atau Orthosiphon staminus Benn, kemudian bagaimana cara mendapatkan metabolit sekunder tersebut. Nah, kemudian untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terdapat di dalam tanaman kumis kucing dan bagaimana cara mendapatkannya. Di bab 2-nya yaitu, nah di sini ada definisi singkat mengenai kumis kucing, yaitu tanaman kumis kucing memiliki karakteristik herba berkayu dengan batang yang berambut serta akar yang kuat. Nah, di sini bisa dilihat dia memiliki tangkai bunga yang pendek, kelompok bunga berambut pendek, panjang, dan berbentuk taju. Nah, bunganya ini menurut saya sangat unik ya. Bisa kita lihat di sana, di sini ada seperti kumis, makanya dia itu disebut tanaman kumis kucing, mungkin karena bagian dari bunga tersebut yang seperti kumis kucing. Nah, untuk habitatnya sendiri, tanaman kumis kucing ini berada pada habitat atau daerah yang teduh ataupun yang tidak terlalu kering. Jadi dia untuk daerah Pulau Sumatera atau Pulau Jawa itu banyak sekali tanaman kumis kucing, karena untuk daerahnya sendiri itu sangat mumpuni untuk perkembangan tanaman ini. Nah, untuk klasifikasinya, spesies Orthosiphon staminus Benn ini itu berasal dari genus Orthosiphon dengan famili Labiates dengan ordo Turbiflora dan berasal dari kelas Dicotyledon. Nah, lanjut ke manfaat dan kandungan. Nah, untuk bagian manfaatnya ini seringkali dimanfaatkan sebagai obat ginjal ataupun obat penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, kemudian dapat juga dijadikan obat pendarahan, batu empedu, gout, dan rematik karena kandungan diuretik yang ada di dalam tanaman kumis kucing ini sendiri. Nah, adapun untuk kandungannya yang lebih spesifik, yaitu daun kumis kucing mengandung beberapa senyawa kimia, diantaranya yaitu minyak kaciri sekitar 0,02 sampai 0,06% yang terdiri dari 60 macam sesquiterpen dan senyawa fenolik. Adapun kandungan lainnya yaitu benzohormon, otokromon A, metilriparikromen A, dan asetilvanilokromen.
Nah, senyawa yang lain juga ada asam kafeat dan turunannya seperti asam rosmarat, inositol, fitosterol yaitu seperti beta sitosterol dan garam kalium. Lanjut ke jalur biosintesis. Nah, dalam biosintesis tanaman kumis kucing itu terdiri dari dua jalur, yaitu yang pertama ada jalur asam sikhimat, yang kedua asam mevalonat. Nah, untuk jalur asam sikhimat ini dia itu terdiri dari 3 senyawa utama, yaitu yang pertama L-fenilalanin, yang kedua L-triptofan, yang ketiga ada L-tirosina. Nah, pada jalur ini dia itu merupakan jalur dari pentosa fosfat yang berasal dari perombakan karbohidrat. Nah, di mana dari jalur ini akan terbentuk asam sikhimat atau asam amino aromatik yang kemudian akan dirubah menjadi asam senyawa-senyawa metabolit sekunder lainnya. Nah, untuk asam mevalonat sendiri itu merupakan prekursor dalam jalur biosintetik di mana pada jalur ini dia itu berhubungan erat dengan terjadinya proses fotosintesis. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa di dalam fotosintesis terdapat reaksi glikolisis. Nah, glukosa yang dioksidasi menjadi asam piruvat itu akan dibantu oleh enzim asetil koenzim A. Nah, itu akan membantu pertumbuhan atau pembentukan asam mevalonat yang kemudian akan membentuk senyawa metabolit sekunder yaitu terpenoid dan steroid. Nah, ini adalah contoh biosintesis asam sikhimat, yaitu secara ringkasnya yaitu reaksi dari eritrosa menjadi fosfoenol piruvat, kemudian akan dibentuk menjadi asam 5-dehidrokuinan menjadi asam sikhimat. Nah, ini ada jalur mevalonat. Nah, ini terlalu panjang, jadi saya akan ringkas dari mevalonat esi menjadi mevalonat 5-fosfat, kemudian akan menjadi senyawa-senyawa lain seperti dimetilatil PP, kemudian menjadi geranil PP dan menjadi paranesil PP yang akan dipecah lagi menjadi senyawa seperti squalen yang menjadi kolesterol, ubiquinone, HMA, sterol, dolikol, kemudian prenalated protein dan geranil PP. Nah, untuk metodenya itu di sini dipakai dua metode, yaitu metode ekstraksi dan uji fitokimia. Nah, sebelum itu akan disiapkan dulu sampel yang kering karena untuk mengurangi kadar air yang di dalamnya. Kemudian dilakukan penyerbukan atau pembubukan. Nah, kemudian akan dilakukan ekstraksi dengan proses maserasi. Nah, jadi serbuk sampel itu akan dicampur dengan metanol, kemudian didiamkan selama 3 hari, kemudian akan dilakukan penyaringan, lalu dilakukan pengulangan selama 2 kali sehingga kandungan metabolit sekundernya itu akan lebih optimal. Setelah dilakukan ekstraksi, akan dilakukan lagi uji fitokimia, di mana dalam uji fitokimia ini dia menggunakan 5 uji, yaitu ada uji alkaloid, uji flavonoid, uji saponin, tanin, dan terpenoid dan steroid. Namun pada uji alkaloid itu terdiri dari 3 tes, yaitu ada tes Dragendorf, tes Wagner, dan tes Mayer. Nah, ini adalah contoh hasil dari penelitian tentang kumis kucing, yaitu untuk screening fitokimia alkaloid, baik itu di uji Dragendorf, uji Mayer atau Wagner, itu bereaksi negatif. Nah, sementara untuk flavonoid, saponin, tanin itu bereaksi positif, sementara untuk terpenoid, steroid itu bereaksi negatif juga, namun pada minyak atsiri itu bereaksi positif. Nah, alkaloid adalah senyawa fitokimia yang paling banyak dijumpai pada semua bagian tumbuhan. Nah, dia itu memiliki cincin heterosiklik. Fungsinya itu sebagai zat antipasmodik atau meredakan kejang pada otot, baik itu otot polos maupun pada saluran pencernaan. Kemudian dapat menjadi antiinflamasi dan antimikroba. Nah, kemudian ada flavonoid itu sebagai antimikroba, sitoksisitas, antiinflamasi, dan anti alergi. Kemudian bisa juga antioksidan ini digunakan sebagai senyawa yang dapat melawan kanker dan penyakit degeneratif. Nah, senyawa tanin ini termasuk dalam senyawa fenol yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melawan radikal bebas, antiseptik, dan hemostatik. Kemudian ada senyawa saponin dan terpenoid. Nah, kalau saponin itu dia sebagai antiinflamasi, kemudian dapat mampu mengikat kolesterol, melawan kanker, dan meningkatkan imunitas tubuh. Sementara untuk senyawa terpenoid itu merupakan senyawa fitokimia yang berfungsi sebagai fitoaleksin. Nah, jadi dia itu dapat secara langsung ataupun tidak langsung menjadi benteng daripada tanaman karena
karakteristiknya yang pahit akan merusak nafsu makan hewan-hewan herbivora ataupun serangga sehingga tanaman dapat lebih terjaga. Nah, senyawa terpenoid ini juga memiliki aktivitas farmakologis yang penting, yaitu anti kanker, anti malaria, anti mikroba. Nah, yang terakhir ada steroid. Nah, steroid ini berperan penting dalam fisiologi dan biokimia tubuh. Nah, dia itu dapat merangsang pertumbuhan otot dan mengurangi massa lemak, kemudian sebagai obat kontrasepsi, anti kanker, dan obat penenang. Nah, ini ada contoh produk tanaman kumis kucing, yaitu sebagai teh kumis kucing, kemudian ada obat kumis kucing. Nah, jadi berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa ekstrak metabolit sekunder daun kumis kucing mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa ini berfungsi atau berpotensial sebagai bahan obat atau bahan lain yang bermanfaat dan yang dapat diaplikasikan tidak hanya untuk bidang farmasi saja, tetapi juga pada bidang ilmu yang lain. Nah, ini adalah literatur yang saya ambil dari penelitian atau penulisan makalah yang telah saya buat. Nah, mungkin di sini saja yang dapat saya sampaikan mengenai ekstraksi metabolit sekunder pada tanaman kumis kucing, dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata maupun informasi yang saya dapat. Kepada Allah saya mohon ampun dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.